Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinar Nudi Mudakir, nomor induk mahasiswa 0484461101 dengan program pendidikan S1 Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas 3 dari mata kuliah Keamanan Jaringan. Di sini kita diminta untuk melakukan praktikum dari Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum dari Snort IDS. Ini menggunakan pedoman praktikum 3. Yang mana di dalam pedoman ini ya, ini ada beberapa langkah-langkah persiapan yang perlu kita siapkan ya. Itu diantaranya adalah 2 pengguna OS ya pada VMware Workstation atau VirtualBox. Ya, nah di sini sebelumnya sudah saya buat ya, dan juga saya konfigurasi untuk pembuatan IP address-nya. Kemudian juga ada file bahan praktik dari Snort IDS ini yang berupa perangkat lunak WinCap versi 4.1.2. Kemudian ada juga perangkat lunak dari Snort versi 2.9.0.4. Dan juga ada penggunaan Notepad++, ya. Kemudian juga ada file konfigurasi snort.conf dan file-file konfigurasi yang digunakan untuk memperbarui folder dari preproc rule dan show rules ya. Nah, di dalam tahap pelaksanaannya ya, ini adalah gambaran dari konfigurasi topologi ya di dalam praktek Snort IDS ya. Jadi ada virtual 1 yang mana di sini nantinya sebagai yang mendeteksi dari merekam proses berjalannya jaringan ya. Di sini diberikan IP 192.168.40.50 dengan di dalamnya terinstall perangkat lunak Snort, WinCap dan juga ada Notepad++. Nah, kemudian yang satu laginya yaitu adalah sebagai user ya, yaitu dengan IP 192.168.40.100 ya. Nah, yang pertama-tama yaitu kita memulai dengan mengaktifkan pengguna OS Windows 7 atau bisa menggunakan versi lainnya. Nah, kemudian melakukan instalasi WinCap pada sistem operasi. Nah, ini adalah yang VM1 atau yang IP 40.50. Nah, di sini sudah saya beri label. Nah, sebelumnya untuk file-file tersebut ini sudah saya transfer ke VMware. Kemudian kita langsung install WinCap. Nah, kita klik next. Kemudian selanjutnya adalah lakukan instalasi dari source ya. Nah, selanjutnya ya setelah instalasi dari Snort ya, di sini secara default hasil instalasi akan terbentuk di folder di drive C ya. Kita buka. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita lihat untuk isinya ya. Ini sesuai dengan tampilan, ada folder bin, contrib, doc, etc dan lib dan sebagainya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah ini kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniper ya, melalui command prompt dengan perintah atau sintaks sebagai berikut. Kita masuk ke directory yaitu cd snort bin dan kita ketikkan snort winfill. Nah, jadi perintah di sini yaitu untuk menampilkan header IP dan TCP UDP atau
ICMP ya. Jadi kalau ada aktivitas dari jaringan, maka dia akan keluar tampilan seperti berikut. Nah, dan di sini kita coba untuk menunggu. Nah, di sini sudah keluar ya tampilan lain ya. Setelah kita menuliskan perintah snort min v ya. Di sini kalau kita ingin menutupnya, kita uh, tekan tombol Ctrl plus C. Nah, selanjutnya pada mode sniffer, snort akan membaca setiap paket melalui satu jaringan dan melalui. Nah, perhatikan jika sintak ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut ya. Maka dengan perintah berikut, nah ini akan menampilkan data paket serta header. Nah, ya akan keluar tampilan berikut. Ya. Jadi ini menampilkan header beserta juga paket datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita tuliskan sintaks berikut ya, yaitu snort min VDE, yang mana dari sintaks tersebut ya itu digunakan untuk menampilkan hasil mode sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link ya. Ini yang kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja pencet tombol Ctrl C ya untuk memberhentikan dari proses penampilan mode sniffer ya. Nah, selanjutnya adalah mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger ya dengan sintaks berikut. Snort F C snort log. Nah, jadi dari perintah tadi ya, itu tujuannya adalah akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Nah, setelah kita tuliskan perintah berikut, maka coba kita periksa pada folder snort, terus folder log, snort, dan juga log. Nah, di sini sudah ada satu file yang tercatat ya. Jadi kalau di sebelumnya, sebelum kita ketikkan sintaks berikut, ini keadaannya adalah kosong, tidak ada file sama sekali. Tetapi ketika kita sudah tuliskan slot, mindef dan sebagainya, ini maka akan muncul tampilan file seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network intrusion detection ya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah seperti itu. Sini kita pencet Ctrl C, kemudian kita ketikkan snort min B min L C snort log C snort C snort. Nah, dari perintah tersebut ya, di sini terlihat bahwasanya ini mengalami error ya. Ini tidak terdapat registry key. Nah, ini kita biarkan saja karena memang untuk rulesnya ini belum ada. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ya, ini adalah yang pertama, gantikan file snort.conf yang terdapat pada direktori C snort etc dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder yang terdapat dalam folder ya. Di dalam folder yang sudah kita download. Nah, di sini kita kopikan ke dalam direktori C snort
etc. Nah, di sini ya kita copy and replace. Setelah itu gantikan folder preproc rules and source yang terdapat pada di sini. Dan di sini kita copy, kemudian kita pindahkan dalam folder bahan si snort. Nah, di sini ini kita pilih yes, copy and replace. Ya, sudah. Nah, untuk selanjutnya untuk pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dapat mengikuti langkah berikut. Nah, sebelumnya kita coba ketikkan perintah berikut, ya, yang tadi yang awalnya error, ya, dan kita coba ketikkan lagi. Nah, maka akan keluar tampilan seperti berikut. Ya. Ini adalah hasil dari pemindahan file snort.conf yang sudah kita download, dipindahkan ke dalam file snort. Ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah menjalankan command prompt, kemudian arahkan ke snortbin dengan perintah cd snortbin, kemudian kita ketikkan snort. Nah, maka akan muncul tampilan berikut, ya. Nah, jadi akan keluar tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini kita tekan tombol Ctrl C. Nah, selanjutnya adalah ketikkan snort minw. Ini untuk melihat daftar alamat fisik IP address. Snort minw. Nah, di sini akan terlihat ya nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Ya, jadi hanya ada 1 network adapter. Ya. Nah, di sini jika indeks network adapternya berisi lebih dari 1, ya, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ketikkan snort mindev min-i2 dan tekan enter. Ya. Selanjutnya untuk praktikum ini kita gunakan perintah snort mindev min-i1. Snort mindev min-i1. Maka Anda akan melihat scroll text dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Dan di sini biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya. Ya. Misalkan ping 192.168.40.201, kemudian enter. Kita buka cmd dan kita coba ketikkan ping 192.168.40.100. Nah, ini berjalan ya. Jadi dari kegiatan ping kita ke PC lain, ya ke PC satu laginya, ya ini akan tercatat oleh perintah snort mindev min-i1. Nah, ini menandakan bahwasannya Ethernet driver ini aktif. Ya. Kemudian tutup kedua Windows. Nah, berikutnya Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi port. Konfigurasi file snort conf yang berlokasi di snort etc. Snort menggunakan Notepad++. Kemudian scroll ke bawah hingga baris homenet. Nah, di sini kita
tekan tombol Ctrl F untuk mencari dan kita ketikkan home net. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian kita ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort ya. Jadi IP dari yang ada snortnya yaitu 192.168.42.50 yaitu pada baris ke-48 home 92.168.40.50 dan var external net ani tetap dibiarkan saja. Kemudian scroll ke bawah lagi hingga menemukan rule path ya. Rule path. Kemudian pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules. Sesuai dengan lokasi folder rules, prepok rules dan show rules berbeda. Di sini udah ada rule path, show rule, prepok rule. Nah, di sini kita tambahkan var show rule path snort rules. Nah, jika sudah ya kita klik save. Nah, sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp info rules. Ini yang berada di rules icmp info rules. Ini sama. Dan arahkan ke folder csnortbin. Nah, di sini kita buka cmd kembali dan arahkan ke snortbin. Kemudian ketikkan snort min 1 min a console min c snort etc snort.conf min l etc min l c snort log min k besar asj tekan enter. Nah, untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter indeks 1 ya. Nah, jika konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Ya. Nah, jadi sama ya untuk tampilannya. Jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file snortconf. Jadi kalau masih error, ya kita periksa kembali pada bagian file snortconf. Kemudian kita cek kembali sesuai dengan langkah yang sebelumnya. Nah, jika Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40. Nah, aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika serangan berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan. Dan konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Jadi, kita akan melakukan aktivitas ya dari user lain ya. Di sini kita buka cmd, kemudian kita akan melakukan aktivitas ping dari IP 40.100 ke 50. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya ada aktivitas dari ping yang dilakukan dari komputer lain. Nah,
Nah, di sini dari aktivitas tersebut ini akan mencatat dalam file log ya, yang terdapat di dalam snort log. Nah, di sini ada folder ya dengan IP dari user yang satu laginya yang sudah kita lakukan ping ya. Ini tercatat di dalam folder log ya. Jadi kita buka. Nah, sini sama ada file dari HMP echo. Nah, kemudian kita buka dari file tersebut. Nah, ini maka akan terlihat bahwasanya aktivitas ping ya dari Windows pengguna lain sebagainya. Ini paket mencurigakan akan tertangkap oleh rule ICMP Inforus. Ya, jadi seperti itu. Nah, demikian pemaparan tugas 3 dari mata kuliah keamanan jaringan yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi adanya praktek Snort IDS ini adalah untuk sebagai alarm ya dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user lain terhadap perangkat kita. Jadi di sini akan tercatat semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna lain. Nah, demikian pemaparan tugas 3 yang bisa kami sampaikan dari mata kuliah keamanan jaringan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan sebagai referensi buat teman-teman yang menonton ya. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya tadi masih kurang jelas untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.